Oke Mas, udah aku record. Nah jadi sebelum mulai aku mau kasih perkenalan dulu ya. Jadi selamat datang di Trace ID di sesi keempat. Nah di sesi kali ini kita sudah kedatangan bintang tamu, itu Mas Alvan Resekal. Nah jadi Mas Alvan ini spesialis di bidang cyber security, punya background gelar master ya dari Imperial College di Secure Software Systems, dan kemudian beliau juga baru saja menyelesaikan PhD-nya di topik Cyber Resilient Power Grids with Intelligent Electrical Power Grids dari Department of Electrical Sustainable Technology dari Delft University of Technology. Nah, jadi Mas Alvan akan sharing tentang risetnya yang ada hubungannya antara cyber security, cyber physical systems, dan artificial intelligence. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk Mas Alvan, dipersilakan Mas untuk mulai start sharingnya. Baik, terima kasih Lukas. Saya akan mulai share. Oke, saya sudah share screen, saya share paparan saya. Oke, sudah terlihat Mas. Oke, baik. Oke, jadi selamat siang, selamat sore, selamat pagi untuk rekan-rekan pendengar Trace ID. Ya. Perkenalkan, tadi saya sudah disampaikan oleh Lukas, nama saya Alvan Resekal. Kebetulan baru menyelesaikan PhD di Delft ya, dengan topik disertasi yang tertampilkan di slide ini adalah Advanced Persistent Threat Detection Correlation for Cyber Physical Power System, dengan tujuan untuk meningkatkan resilience dari power grid operational technology. Ya. Jadi di Delft itu saya masuk dalam Fakultas Electrical Engineering Mathematics and Computer Science, ya. Meskipun secara departemen itu lebih condong lebih kuat ke arah electrical sustainable energy atau lebih kepada electrical engineering ya, khususnya untuk arus kuat listrik ya. Kalau di Indonesia itu terminologi misalnya gatrik, tenaga listrik macam itu, khususnya di intelligent electrical power grids ya. Meskipun konteksnya departemen itu berkaitan dengan power grid ya, electrical arus kuat ya, tapi ternyata ada satu scoop bidang yang berkaitan dengan intelligent electrical power grid. Yang mana nanti akan saya bahas juga gimana kaitannya itu bisa berhubung dengan cyber security. Sebelum saya mulai, sekilas perkenalan ya, perkenalan dari saya. Jadi saya Alvan, kemudian saat ini ya setelah menyelesaikan PhD saya melanjutkan pekerjaan saya sebelumnya sebagai dosen di program studi teknik komputer Departemen Teknik Elektro di Universitas Indonesia, dan latar belakang saya pendidikan dari teknik komputer di Universitas Indonesia, kemudian sempat juga di Tokyo Institute of Technology Jepang, kemudian tadi master saya dari Imperial College London, spesialisasi terkait dengan secure software system ya, terkait cyber security. Kemudian di doktor ini, dokter yang saya tempuh itu masih berkaitan dengan cyber security, tapi secara spesifik untuk konteks critical infrastructure, khususnya terkait dengan cyber physical power system. Dan saat ini juga saya masih terlibat dalam beberapa proyek seperti proyek European Projects, antaranya adalah Cooperative Cyber Protection for Modern Power Grids, yang mana salah satu objektifnya adalah meningkatkan cyber security dari power grids. Ya. Kemudian sempat juga terlibat dari proyek HVDC Power Grids, HVDC Wise Protection ya, untuk yang saya kontribusikan dalam proyek ini adalah terkait cyber security-nya juga. Jadi dari sini kalau berdasarkan yang saya pahami gitu ya, jadi konteks cyber security secara khususnya di Eropa itu sedang menjadi attraction yang khusus ya, perhatian khusus karena dari berbagai peristiwa yang terjadi ya. Jadi mereka Uni Eropa secara umum itu mengalokasikan dana yang cukup besar untuk meningkatkan kapasitas resilience cyber security khususnya di critical infrastructure. Salah satunya adalah sistem energi atau sistem tenaga listrik ya. Kemudian background saya beberapa sertifikasi terkait dengan cyber security dan research-nya berkaitan dengan cyber physical system, kecerdasan buatan AI dan cyber security dan digital twin. Sebelum memulai ke inti riset, saya akan coba jelaskan singkat ya terkait dengan apa yang terjadi hari ini.
what happening today. Jadi sebelum masuk ke konteks cyber security, saya coba lihat dulu latar belakang ya, kenapa kok nanti sistem energi ini itu memerlukan konteksnya adalah cyber security. Jadi sekarang ya sedang digaungkan ya di seluruh dunia ada namanya konsep transisi energi atau energy transition. Ada banyak aspek ya yang menjadi akselerator dan manfaat yang didapatkan seperti aja decarbonization atau pengurangan emisi karbon, kemudian ada desentralisasi ya, jadi yang sebelumnya adalah pembangkit itu terpusat ya, kemudian sekarang itu dengan renewable energy itu pembangkitnya itu bisa terdistribusi. Dari sebelumnya itu kita harus beli listrik dari pusat ya, misalkan dari generator, pembangkit listrik gitu. Sekarang kita bisa dapat listrik dari atap rumah, misalkan dari photovoltaik dan lain sebagainya. Saya akan lebih fokus kepada poin ketiga terkait energy transition ya, di mana di sana diperlukan yang namanya digitalisasi. Digitalisasi ini adalah seiring dengan apa yang kita tahu sekarang sedang berlangsung adalah revolusi industri 4.0, di mana sistem ya, kalau dulu kita di era tahun 90-an ke 2000 awal itu lebih banyak berputar terkait dengan IT. Kita tahu berbagai macam teknologi berkaitan dengan internet. Namun sekarang ternyata internet itu bukan hanya sekedar data. Ada transisi di sana di mana sistem seperti internet itu nanti akan digunakan untuk mengendalikan, ya, untuk mengatur, memanage yang namanya cyber physical system. Termasuk di dalamnya adalah sistem energi. Nah, di sini kita lihat transisinya ya, dari gimana perubahan dari sistem konvensional yang bagian ungu ini menjadi yang hijau, ya, lebih kepada sistem yang terjadi karena adanya transisi energi. Dan di sana ada digitalisasi. Itu satu faktor. Untuk itu makanya sebuah transisi energi itu ya, itu memerlukan yang namanya digitalisasi untuk sebagai akseleratornya atau mempercepat atau mempermudah proses implementasinya. Selanjutnya saya akan mulai dengan tentang peluang dan resiko, yang dimana ya sekarang ya tadi kaitan dengan revolusi industri 4.0 itu kita banyak mengenal berbagai teknologi, misalkan seperti Internet of Things. Jadi dulu itu cuma user kita menggunakan laptop atau mungkin tablet kita, smartphone kita terhubung ke internet, tapi di era ke depan ya saat ini sedang menuju ke sana sepenuhnya adalah perangkat-perangkat itu sudah terhubung ke internet. Itulah yang terjadi juga kaitannya dengan konteks transisi energi. Dan tentu itu sebenarnya objektifnya, tujuannya adalah baik ya, karena mempermudah dengan berbagai macam manfaat yang ada. Namun di sisi lain, ternyata seperti halnya keping uang yang mempunyai dua sisi ya, ada potensi resikonya juga. Resikonya seperti apa ya? Resikonya kita lihat yang namanya potensi ancaman cyber ya. Di bagian bawah yang warna merah itu ada berbagai macam tantangan yang mulai dari semacam kalau dulu kita tahu ada virus, malware, kemudian ada hacking, hacker, dan berbagai macam potensi tantangan yang lain, yang mana transisi tersebut sekarang ya, dulu kalau kita tahu itu tantangannya itu mungkin risiko terbesar itu misalkan ada serangan hacker, itu potensinya adalah apa, datanya hilang atau mungkin aksesnya tidak jadi restricted atau tidak bisa diakses dengan mudah. Itu lebih sifatnya adalah data yang digital. Tapi ternyata dengan adanya transisi industri 4.0 itu, nah, ketika sesuatu itu menjadi benda cyber physical itu menjadi target dari serangan cyber, impact-nya itu ternyata bukan cuma sekedar data atau sesuatu yang digital saja, tapi sudah mengarah pada dampak fisik. Nah, inilah yang menjadi topik besar dari riset yang saya lakukan ya terkait dengan security dari cyber physical system. Dan hal ini secara faktual sudah terjadi. Jadi misalkan ada beberapa kejadian ya potential power grid disruption ya. Sebenarnya di sini yang saya tampilkan di sini bukan hanya gangguan power grid yang terjadi karena serangan cyber. Sebagian besar itu gangguannya ya karena ada kendala faktor lain ya, faktor fisik atau disrupsi, gangguan-gangguan lainnya. Gitu. Namun yang menarik adalah dari sekian banyak gangguan yang ada, yang bagian kotak berwarna merah ini secara faktual ya berdasarkan hasil investigasi yang ada, hal tersebut disebabkan karena adanya serangan cyber. Dan ini merupakan bukti nyata ya bahwa
sudah bukan sekedar dongeng lagi apa yang terjadi itu, tapi sesuatu yang benar-benar nyata. Ya. Dan itulah yang menjadi topik riset kami ya, dalam grup di TU Delft yang menjadi konsep utama yang juga untuk diselesaikan. Nah, contohnya ada kasus di Ukraina. Ya. Jadi sebelum terjadi ya sekarang ya perang antara Rusia dan Ukraina itu di sekitar tahun 2014, 2015, 2016 itu terjadi serangan cyber ya, yang menargetkan pada sistem tenaga listrikan Ukraina dan terbukti itu bisa menyebabkan gangguan yang cukup signifikan. Seberapa besar dampak dari serangan cyber terhadap jaringan listrik ya? Kita coba lihat contoh ya. Di tahun 2015 ini yang setahu base of our knowledge yang terbaik. Jadi ini adalah salah satu serangan yang dampaknya paling signifikan sejauh ini ya, yang memang faktual disebabkan oleh serangan cyber. Jadi ada dampak di mana hampir 1/4 miliar, 1/4 juta orang terdampak ya dari serangan ini, listriknya terputus selama 6 jam, 2015. Dan ini benar-benar terjadi menjadi salah satu contoh nyata. Selanjutnya sebenarnya masih banyak juga ya yang terjadi kaitannya dengan serangan cyber terhadap sistem tenaga listrikan. Namun dampaknya itu tidak sesignifikan apa yang terjadi di tahun 2015. Dan selanjutnya contoh ya, saya berikan contoh spesifik untuk yang 2015 ya. Nah, ini adalah kasus ya, prosesnya yang terjadi di tahun 2015 itu karena ini kasus pertama ya, jadi dari pihak operator di Ukraina itu mereka tidak bisa menangani dengan baik ya, tidak bisa menangani dengan baik sehingga ya terjadi mati lampu atau blackout di Ukraina. Dan ternyata yang menarik di sini adalah serangan cyber seperti ini bukan sekedar serangan cyber biasa ya, tapi perlu persiapan yang matang, persiapan yang komprehensif ya, yang dimana kita sebut itu sebagai advanced person threat. Nah, prosesnya step by step itu bisa dijabarkan dalam tahapan ini. Nah, jadi mereka sebelum melakukan berdampak ya mematikan listrik di Ukraina itu ada prosesnya, disebut sebagai kill chain proses yang terinspirasi dari proses strategi militer ya, di mana mereka harus masuk dulu, kemudian menyiapkan segala sesuatunya sampai dengan menghasilkan dampak yang signifikan dengan mematikan listrik itu sendiri. Dan ya, ini contohnya ya. Di video ini ditampilkan bahwa operatornya, ya, adminnya itu melihat ada perubahan pergerakan, tapi mereka tidak melakukan itu. Nah, ternyata itu dari pihak hackernya itu dia mengendalikan dengan jarak jauh, dengan remote desktop connection sebenarnya. Namun mereka tidak menyadari. Gitu. Dan ini adalah SCADA panelnya, ketika mereka klik, ya, breakernya di open, ya, dari semua tertutup open, menyebabkan listriknya terputus. Ini merupakan contoh nyata dan yang terjadi dan menjadi satu faktor konsiderasi yang serius yang menjadi topik utama dari penelitian. Kemudian selanjutnya saya jelaskan singkat ya terkait dengan perbedaan antara adalah namanya operational technology dan information technology atau IT ya. IT ini yang paling sering kita gunakan sehari-hari ya dengan berbagai macam sosial media, berbagai macam media-media kita gunakan, email dan lain sebagainya itu kaitannya dengan IT. Dan ini sudah lama kita gunakan. Sejak awal tahun 90-an itu sudah banyak digunakan. Dan sekarang ada terminologi yang mulai umum digunakan namanya OT, operational technology. Nah, secara prinsip teknologi dasarnya itu sama. Mereka ada komunikasi, semacam data, namun tujuannya itu lebih kepada untuk mengoperasikan sesuatu berkaitan dengan cyber physical system. Dan namun yang menjadi kendala adalah ternyata OT itu tidak bisa serta-merta menggunakan standar yang ada di IT gitu. Nah, karena mereka punya semacam requirement yang berbeda dibandingkan dengan IT. Ya. Misalkan OT itu mereka memprioritaskan availability over security. Jadi keamanan itu bagi misalkan sistem operator dari sistem kelistrikan itu mereka menjadi satu tantangan. Mereka lebih prefer yang penting sistemnya jalan daripada harus dipersulit, kompleks dengan implementasi security. Gitu. Kemudian ada lain yang
required misalkan adalah OT communication required low latency ya. Jadi misalkan kalau kita streaming YouTube atau akses sosial media itu kalau misalkan latensinya itu di bawah 100 milisecond atau di bawah 10 milisecond itu mungkin buat kita itu masih tidak terasa ya, relatif tidak terasa. Masih fine, kita bisa tetap streaming dengan baik, akses internet juga masih relatif lancar. Namun ternyata di OT ini mereka butuh latensi yang sangat lebih kecil ya, lebih kecil. Misalkan salah satu standar itu mereka membutuhkan latensi kurang dari 3 milisecond. Kenapa? Salah satu alasannya itu adalah karena sebagai contoh ini adalah di ini ya fenomena listrik ya, arus keluar listrik itu ada namanya fenomena transient dan di sana responnya itu harus sangat cepat ya, dalam skala milisecond atau lebih ke arah mikrosecond. Mereka melihat gelombang elektromagnetik harus akurasinya tinggi, kemudian presisinya tinggi dan responnya harus cepat. Untuk itu sistem proteksi ya itu membutuhkan syarat atau kemampuan kapabilitas latensi yang sangat rendah dengan tujuan supaya tidak terjadi dampak yang lebih signifikan karena yang diamati adalah gelombang transient elektromagnet yang ya, butuh presisi yang sangat tinggi semacam itu. Kemudian mereka memiliki namanya autonomous process ya. Jadi bukan manusia kebanyakan yang menggunakan jaringan OT ini, kebanyakan adalah mesin ya. Kemudian yang membedakan dengan IT itu kebanyakan mereka adalah proprietary technology ya. Kebanyakan OT itu biasanya adalah produk dari vendor-vendor besar ya, penyedia jasa besar dan tidak dibuka secara umum. Beda dengan misalkan kalau di IT itu kita sudah familiar dengan istilah seperti terminologi open source. Namun di OT ini masih sangat terbatas sekali untuk konteks open source. Ya. Kemudian juga terkait dengan fleksibilitas ya, untuk update patching ya. Kalau misalkan kita punya Windows itu di IT itu atau mungkin software atau aplikasi di HP kita itu update itu biasanya bisa ada trigger ya, push kita bisa update approve atau tidak itu dengan mudah. Nah untuk OT ini sendiri itu update itu sangat menantang ya, karena biasanya itu softwarenya itu lebih kompleks ya. Mereka punya sistem semacam firmware di dalamnya, jadi update ini lebih susah untuk dilakukan. Kemudian IT ya, selanjutnya saya jelaskan singkat saja semacam air gap system ya. Jadi asumsi saat ini yang menjadi critical point-nya adalah OT itu dianggap air gap, jadi terpisah dari IT. Asumsinya semacam itu. Jadi ibaratnya serangan hacker itu tidak mungkin kalau mereka ada gap-nya di sana, ada semacam jaringannya terpisah gitu, secara sederhana. Namun kenyataannya apa yang terjadi di Ukraina itu membuktikan bahwa sebenarnya teknologi critical infrastructure itu nggak sepenuhnya terpisah atau tersegmentasi dengan yang namanya IT ya, menjadi entry point atau pintu masuk dari serangan cyber. Dan tantangan lain yang kami hadapi adalah ya, untuk dealing terkait cyber security di sistem energi itu perlu pengetahuan multidisciplinary ya. Jadi background saya lebih kepada ke komputer, jadinya lebih dekat semacam computer science atau IT ya, atau informatics semacam itu. Nah itu perlu pengetahuan juga terkait dengan kelistrikan, ya, terkait power system. Ya. Untuk itu makanya untuk memformulasikan solusi ini perlu multidisciplinary approach, ya, pendekatan multidisciplinary dari berbagai bidang. Ya, ini latar belakang yang akan saya sampaikan. Ya. Kemudian saya lanjutkan terkait dengan riset ya. Mungkin saya tidak akan bahas mendetail terkait dengan aplikasi artificial intelligence untuk meningkatkan cyber security, cyber physical energy system. Ya. Ini merupakan gambaran riset yang kami lakukan. Saya lakukan terkait topik PhD saya. Ya. Ada beberapa hal terkait AI. Ya. Pemanfaatan AI gimana untuk meningkatkan cyber security untuk cyber physical energy system. Saya akan membagi beberapa aplikasi ya, 4 kategori untuk pemanfaatan AI ini. Yang pertama adalah AI untuk generative model untuk menyelesaikan tantangan terkait data confidentiality, jadi kerahasiaan data. Kemudian yang kedua adalah AI untuk operational technology, OT, situational awareness. Kemudian yang ketiga adalah untuk advanced persistent threat spatial temporal detection and correlation. Ya. Ini untuk dealing dengan tadi yang saya sampaikan di awal itu terkait APT, atau persistent threat yang menjadi satu tantangan dalam menyelesaikan masalah ini. Kemudian yang terkait
Selanjutnya keempat adalah IE untuk Digital Subsystem Communication Characterization. Ya. Ini yang keempat ini berkaitan dengan karakteristik ya dari komunikasi mesin. Kami coba mempelajari komunikasi mesin itu seperti apa, polanya seperti apa untuk bisa mendeteksi yang namanya anomali atau gangguan-gangguan yang mungkin muncul di sana. Saya mulai dari yang pertama ya, terkait dengan generative model for addressing data confidentiality. Nah, jadi saya mulai dari cerita ya. Jadi jaringan listrik atau ini ya kita lihat ada grafis topologi jaringan listrik informasi konfigurasi ya, di Eropa ya khususnya ya itu merupakan satu informasi yang sangat confidential ya. Kenapa? Karena ternyata jaringan listrik ini sangat kritis ya. Kalau misalkan ini sampai bocor ke pihak yang tidak seharusnya mendapatkan informasi ini bisa menjadi satu modal utama untuk melakukan ancaman ya, terhadap sistem jaringan tersebut. Ya. Untuk itu ya, yang namanya jaringan itu cenderung datanya tidak akan dibuka secara detail. Gitu. Namun ternyata ada kebutuhan untuk melakukan riset atau pengujian kehandalan satu jaringan listrik ini. Ya. Bukan hanya jaringan listrik ya, jaringan komunikasi juga menjadi satu isu di sini. Gitu. Dan bagaimana untuk istilahnya kita mendapatkan data, ya, data dengan karakteristik yang sama seperti jaringan aslinya, namun kita perlu juga melakukan pengujian dengan jaringan yang sebisa mungkin sedekat mungkin dengan jaringan aslinya. Yang mana kita nggak bisa mendapatkan data asli ya, yang ada. Gitu. Nah, sebagai solusi ya, yang kami lakukan adalah kami memanfaatkan yang namanya AI generative model. Jadi kalau sekarang kan kita sering menggunakan nih, misalkan ChatGPT atau tools AI generative model yang lain yang bisa dengan mudah menciptakan teks, menciptakan image atau video ya, video buatan berdasarkan prompt input yang kita masukkan. Nah di generative model ini yang kami lakukan adalah kami memanfaatkan ya dengan kemampuan AI untuk belajar karakteristik dari data jaringan yang sifatnya confidential. Ya. Data itu kita anggap sebagai data suatu yang rahasia dan tentu itu tidak bisa di-share. Ya. Dan dengan menggunakan generative model ini, si model AI ini akan belajar dan menciptakan satu jaringan baru dengan karakteristik yang kurang lebih sama. Dan jaringan baru ini berbeda ya, dengan jaringan aslinya. Namun karena karakteristiknya sama, itu masih relevan, masih valid ketika digunakan untuk eksperimen atau pengujian-pengujian, macam stress testing dan lain sebagainya. Nah, ini yang dilakukan dengan generative model penciptaan yang namanya synthetic network atau jaringan sintetis. Nah, ini pertama. Nah, selanjutnya setelah kita memiliki jaringan sintetis, ya, tentu kita pengen menguji. Ya. Dan yang jadi concern di sini adalah ketika kita punya critical infrastructure seperti power grid, itu kita nggak bisa melakukan eksperimen di sistem aslinya. Nah, karena impact-nya atau risikonya sangat besar sekali. Ya. Untuk itu dari jaringan sintetis yang diciptakan, selanjutnya kita perlu yang namanya fasilitas untuk penguji coba. Menguji coba kan terus semacam stress testing, evaluasi potensi-potensi risiko yang ada, dan maka dibuatlah ya selanjutnya adalah yang namanya digital twin and cyber range. Ya, digital twin ini atau replika digital ini sudah sering juga ya terminologi ini digital twin. Jadi secara singkat adalah replika digital yang sebisa mungkin itu menyamai atau sesuatu yang asli untuk berbagai macam teknologi. Misalkan kalau di konteks ini adalah digital twin dari cyber physical energy system atau smart grid. Ya. Konteks lain, misalkan digital twin juga digunakan untuk smart city, kemudian untuk transportasi dan lain sebagainya. Konsep digital twin ini digunakan. Nah di sana kami menciptakan yang namanya environment digital twin untuk melakukan pengujian. Sebisa mungkin, serealistis mungkin menyerupai aslinya. Dan setelah sistemnya ini diciptakan, kemudian yang dilakukan apa? Nah, kami mengimplementasikan yang namanya cyber range. Nah, cyber range itu sebenarnya juga berkaitan dengan kalau ada istilah apa? Shooting range. Ya. Shooting range itu adalah tempat untuk latihan nembak. Ya, latihan nembak. Nah, di sini cyber range itu biasanya bisa dikatakan sebagai tempat untuk latihan hacking. Tapi sebenarnya tujuannya bukan untuk hacking. Tujuannya untuk
melatih kemampuan menghadapi potensi ancaman hacker. Gitu. Dan di CyberEdge itu ada 2 tim ya, ada secara umum ya, ada Blue Team sama Red Team ya. Red Team ini ya yang akan mensimulasikan serangan, kemudian berbagai macam ya varian-varian yang potensi yang mungkin dilakukan ya. Nah, kemudian yang Blue Team ini yang akan coba untuk mempertahankan ya, gimana untuk menangkal dari serangan dari Red Team ini. Ya. Lingkungan inilah yang digunakan untuk mensimulasikan potensi-potensi serangan cyber di cyber physical power system. Itu yang selanjutnya. Kemudian aplikasi riset yang kami lakukan yang kedua adalah operation technology untuk situational awareness atau meningkatkan kewaspadaan situasional ya, dengan memanfaatkan teknologi yang ada di IT, ada yang namanya software defined network. Jadi dengan memanfaatkan SDN atau software defined network itu dibuatlah graph based model AI yang di mana dari sana kita bisa mendeteksi anomali atau potensi-potensi anomali dari node atau elemen dari graph. Dan di sini karena kompleksitas dari sistem itu akan sangat mempermudah dari operator ya, kalau mencoba menemukan ada komponen yang malfunction atau potensi serangan cyber. Dalam demonstrasi yang kami lakukan di sini ada ya, titik biru ini mengindikasikan bagian graf yang normal ya. Kemudian yang orange ini indikasi adanya potensi semacam anomali. Mungkin bisa jadi karena malfunction dalam perangkatnya atau mungkin karena serangan cyber. Dan menggunakan situational awareness method ini akan sangat membantu untuk dilakukan upaya-upaya mitigasi awal sebelum terjadi dampak yang lebih serius. Kemudian selanjutnya yang ketiga terkait dengan advanced interest spatiotemporal detection and correlation. Ya. Untuk ini ya tujuannya adalah untuk mendeteksi pergerakan ya. Pergerakan dari yang namanya advanced interest. Jadi APT itu mereka menggunakan teknik yang namanya moving target defense. Ya. Jadi mereka tidak akan cuma diam di satu lokasi, tapi akan seperti merambat atau propagasi dari satu titik ke titik lainnya. Nah, melalui metode AI tracking model ini, kami mendevelop metode untuk mendeteksi, kemudian merekam pergerakan, dan kemudian memprediksi potensi apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan mekanisme AI yang digunakan itu sebenarnya sudah banyak digunakan ya, dalam model spatial temporal. Seperti halnya pemodelan cuaca, ya, pemodelan cuaca, kemudian ada object movement atau frame prediction. Nah, itu banyak AI yang sudah menggunakan hal tersebut. Nah, dalam konteks ini yang kami kembangkan lebih fokus kepada formulasi spasial itu dalam bentuk graf, kemudian temporal atau time series-nya, pergerakannya seperti apa, kemudian dengan harapan kita coba bisa memprediksi ya, anomali yang terjadi, propagasinya seperti apa, dan memprediksi langkah selanjutnya, potensi apa yang akan kira-kira terjadi. Dengan kemampuan prediksi ini, ya, itu bisa memberikan solusi untuk meminimalisir dampak yang lebih besar ketika terjadi serangan cyber di cyber physical power system. Dan metode yang kami gunakan di sini adalah graph convolutional long short term memory, ya, graph neural network based, seperti graph, kemudian long short term memory atau STM itu menggunakan temporal prediction untuk melihat propagasi dari waktu ke waktu. Dengan menggunakan metode yang dikembangkan ini bisa melakukan prediksi ya, potensi apa yang terjadi pada waktu berikutnya. Dan ini akan membantu ketika nanti menyetop potensi-potensi dampak yang lebih besar. Nih, kemudian yang terakhir, aplikasi riset yang kami lakukan adalah terkait dengan OT Communication Characterization. Ya. Atau di sini kami coba belajar atau memahami, jadi kalau manusia itu kan ada heartbeat ya, detak jantung, ada parameter-parameter fisik yang bisa kita dapat dari tubuh manusia, itu kan sebagai makhluk hidup. Di sini kami coba mempelajari karakteristik dari mesin. Jadi ada perangkat-perangkat industrial, misalkan di sini kami ada yang namanya IED atau Intelligent Electronic Device yang terhubung dalam sistem OT ya, di power grid itu. Kami coba melihat behavior atau perilaku dari sistem tersebut. Kemudian dari sana
setelah kita mengetahui karakteristik dasar dari suatu sistem tersebut, ketika nanti terjadi ada anomali atau perubahan itu bisa di-notice, bisa diidentifikasi lebih awal. Nah, itu metode yang dikembangkan adalah menggunakan communication characterization, ya. Dan menggunakan lihat pola-pola perilaku dari perangkat-perangkat, tujuannya agar meminimalisir dampak yang mungkin terjadi kalau terjadi gangguan-gangguan. Oke, itu sekilas riset saya. Kemudian saya lanjutkan ke bagian lanjutan ya, terkait relevansi for Indonesia. Jadi apa sih relevansi riset yang saya lakukan terhadap Indonesia? Saya kan bagi beberapa segmen ya. Yang pertama adalah untuk cyber attack challenge ya. Jadi secara umum karena cyber security yang saya lakukan ini lebih fokus kepada critical infrastructure atau cyber physical system, sebenarnya hal tersebut untuk saat ini itu belum menjadi satu tantangan utama yang ada di Indonesia. Namun kalau kita lihat secara general ya untuk IT, ya, itu sudah banyak kasusnya untuk IT. Ya. Nah, IT berbagai macam kasus, misalkan adalah ransomware di pusat data nasional, kemudian ada serangan cyber di berbagai website atau berbagai data fasilitas data di Indonesia, itu jadi satu tantangan yang pasti. Dan tentu karena konsep APT tadi, Advanced Threat ini sifatnya umum ya, tidak hanya bisa diterapkan dalam konteks OT saja. Nah, kita bisa adaptasi metode mitigasi serangan cyber itu menggunakan teknik-teknik yang sebelumnya sudah saya sampaikan. Nah, untuk saat ini Indonesia masih berkutat pada ini, tantangan untuk IT. Nah, ke depan ya tentu akan muncul potensi di mana bisa memanfaatkan teknologi yang tadi dikembangkan itu ketika nanti sudah ada bentuk nyata di Indonesia terkait dengan memanfaatkan operational technology atau cyber physical system di Indonesia. Itu yang pertama. Kemudian selanjutnya terkait dengan ini adalah jaringan ya, kalau kita lihat jaringan listrik Eropa yang cukup kompleks ya. Kompleks dan berhubungan antar negara, dan ini merupakan satu bentuk sesuatu yang mungkin bisa saya katakan bentuknya seperti graf ya, graf yang kompleks. Nah, metode tadi graf structural graph yang diimplementasikan menggunakan AI itu juga bisa diadaptasi dari sana untuk ke Indonesia. Misalkan di sini kita ada jaringan ya, jaringan listrik mostly di Indonesia ada di Pulau Jawa. Di sana kita lihat kompleksitas jaringan listrik di Indonesia dan gimana memanfaatkan AI ya. Nah, kemudian saya akan munculkan dulu mungkin terkait dengan tantangannya dengan kompleksitas jaringan semacam ini apa. Nah, ada kasus nyata ya di Indonesia itu, kebetulan ini bukan karena serangan hacker tapi karena gangguan fisik ya. Di tahun 2019 itu ada gangguan yang menyebabkan ada pohon ya, yang menyebabkan ada korsleting saluran transmisi di bagian utara Jawa Tengah ya, yang menyebabkan suplai listrik ya dari bagian timur Pulau Jawa ke arah Jawa bagian barat itu terputus. Dan ini merupakan sesuatu yang potensi risikonya besar. Nah, ternyata meskipun cuma satu jaringan yang terputus itu implikasinya cukup besar karena dampaknya ya mati lampu di area Jawa Barat, Jakarta dan sekitarnya itu sampai sekitar 10 sampai 24 jam ya. Untuk merestore atau mengembalikan ke semula itu cukup menantang, nggak bisa dengan singkat. Kemudian dampaknya itu ternyata berdampak pada 21,9 juta pelanggan PLN di Indonesia dengan estimasi ya kerugian ya, yang kompensasi mencapai 840 miliar. Belum termasuk kerugian lainnya. Misalkan ada orang yang menyimpan makanan di kulkas, kemudian makanannya jadi busuk karena tidak dapat listrik. Atau mungkin yang memelihara ikan-ikan mahal ya, yang harus ada supply listrik yang terus-menerus itu bisa mati ikannya. Dan berbagai, termasuk kalau dampak lain seperti halnya ini ya, rumah sakit dan lain sebagainya. Nah, di sini kita lihat ada potensi tantangannya. Nah, gimana menerapkan tadi AI model yang kami kembangkan itu adalah dengan cara melakukan potensi atau pengujian stress testing terhadap jaringan yang ada di Indonesia dan melihat potensi-potensi worst case scenario yang kita nggak bisa menunggu sampai itu benar-benar terjadi, tapi dengan simulasi yang modelan digital twin dan lain sebagainya tadi, itu kita bisa mengetahui potensi resiko terbesar ya. Jadi sebisa mungkin potensi resiko terbesar itu bisa dihindari sebelum itu benar-benar terjadi. Itu salah satu pemanfaatan menggunakan modeling, digital twin, graph neural network, dan machine learning dan lain sebagainya. Kemudian yang lain saya coba kaitkan dengan
roadmap ya. Roadmap ada di PLN itu ada namanya RUPTL, Rencana Usaha Penyedia Tenaga Listrik ya. Yang terakhir itu untuk tahun 2025 sampai dengan 2034 roadmap-nya ya. Dan dari dokumen yang saya baca ya, terakhir itu ternyata keyword cyber security itu hanya disebut 2 kali ya, dalam dokumen tersebut ya. Jadi yang pertama ini dokumennya terkait dengan Advanced Control Center ya, sistem pengendalian semacam SCADA pusat semacam itu ya, menyebut keyword cyber security sudah menjadi satu faktor ya. Dan kemudian cyber security lain terkait enterprise information system. Kalau di sini kaitannya nggak berkaitan dengan apa ya, cyber physical system, lebih kepada IT ya, kemampuan IT-nya. Dan Indonesia belum pada fase seperti halnya yang tadi contoh di Ukraina atau mungkin di Eropa, di Belanda itu yang sudah mostly digitalisasi sistemnya. Nah, Indonesia ternyata kalau dari gambar 2.17 ini sekarang ini lebih banyak manual ya. Sistemnya manual, operasi manual, kemudian sensor jaringan, kemudian masih ke arah pelanggan ya. Jadi belum terlalu digitalisasi. Nah, roadmap-nya berdasarkan ini ke depan Indonesia akan lebih banyak implementasi SCADA. Kemudian ada IoT, ada kemampuan-kemampuan lain ya, masih on proses. Jadi kalau dikaitkan secara langsung berarti sebenarnya ya, potensi yang tadi riset yang saya sampaikan itu mungkin belum akan terasa ya serangan cyber ke kelistrikan Indonesia dalam mungkin beberapa tahun ke depan. Ya, mungkin di atas 5 tahun atau 10 tahun ke depan ketika sudah digitalisasi, mostly jaringan listrik Indonesia terdigitalisasi, itu akan meningkat potensinya. Dan di sana mungkin ilmu yang saya pelajari akan lebih relevan. Tentu dengan harapan kalau bisa sebelum hal itu terjadi, worst case terjadi, itu bisa dimitigasi lebih awal. Kemudian ada juga ya, saya lihat kalau kompleksitas jaringan itu kita bisa belajar dari ada konsep plan yang namanya Indonesia Super Grid. Jadi rencananya jaringan listrik Indonesia itu akan saling terhubung. Bukan hanya antar Indonesia, bahkan rencana ASEAN juga akan terhubung. Nah, di sana butuh ada perencanaan, pemodelan. Nah, di sana apa yang saya pelajari terkait dengan digital twin, pemodelan itu bisa digunakan untuk melakukan evaluasi potensi-potensi ya perencanaan pengembangan jaringan listrik yang kompleks ya dengan mengconsider berbagai macam faktor ya. Ya. Faktor apa yang mungkin jadi salah satu concern saat ini adalah terkait dengan intermittent energy source atau tantangan dari banyaknya adaptasi renewable energy. Nah, ini misalkan adalah kalau misalkan pembangkitnya itu sepenuhnya menggunakan batu bara, itu listriknya itu akan cenderung akan stabil. Ya. Tapi ternyata kalau kita menggunakan solar itu impact-nya ini seperti yang terjadi di California. Lama-kelamaan itu ada semacam bentuk duck curve, ya. Bentuknya kadang itu menurun, kadang itu naik. Karena sumber pembangkitnya itu intermittent, ya. Tidak selalu ada, tidak konsisten. Itu pula sumber energi lain. Contohnya angin, kemudian solar dan berbagai macam sumber lainnya. Nah, contoh kasusnya apa yang terjadi baru-baru ini itu adalah blackout yang terjadi di Spanyol dan Portugal sekitar bulan Mei lalu ya. Dampaknya sangat besar di sana. Nah, setelah diinvestigasi lebih lanjut ternyata dampaknya itu karena kemampuan dari sistem kelistrikan itu yang tidak dapat adaptif secara cepat merespon perubahan yang mendadak dari supply dari energi renewable ini, khususnya dari solar panel. Nah, inilah yang mungkin potensi akan dihadapi Indonesia ke depan. Nah, untuk itu, tadi yang salah satu konsep terkait digital twin, pemodelan, dan grid resilience itu merupakan salah satu topik yang menarik ya, untuk dikaji atau dikembangkan lebih lanjut di Indonesia supaya potensi-potensi negatif itu bisa diminimalisir. Itu sekilas dari saya. Kemudian saya akhiri dengan penutup ya. Jadi kesimpulannya kita sekarang 2025 ya, di Indonesia secara umum sedang di seluruh dunia mengalami namanya transisi energi ya. Dan tadi kita tahu terkait digitalisasi itu ternyata memiliki potensi ya, membawa yang namanya new attack surface ya. Digitalisasi tidak hanya membawa kemanfaatan, mempermudah hidup, tapi ada risikonya. Perihalnya tadi contoh yang saya contohkan ya, seperti dulu ketika dokumen-dokumen itu masih manual, masih kertas, itu serangan cyber mungkin relatif nihil. Tapi setelah adanya digitalisasi, ya, ada pusat data nasional, ternyata data bisa kena ransomware. Nah, itu namanya potensi ancaman. Ketika kita mempermudah sesuatu, ada potensi resiko di
sisi lainnya. Kemudian AI itu menjadi salah satu komponen ya untuk mempercepat akselerasi transisi energi karena kompleksitasnya tadi ya, gimana menghandle sistem, kemudian intermittent energy source, kemudian termasuk juga meningkatkan kemampuan cyber security. Kemudian solusi untuk energi sistem untuk OT ya, tadi saya sampaikan di awal itu berbeda dengan IT ya. Kita harus mempertimbangkan faktor tersebut ya. Jadi tidak hanya sekedar menggunakan apa yang existing ada di sistem IT kemudian diterapkan ke cyber physical system atau OT ya. Kita harus memahami perbedaan antara sistem tersebut. Kemudian yang terakhir ini mungkin terkait dengan isu strategis pertahanan nasional ya. Jadi sistem cyber physical system atau critical infrastructure ini menjadi satu bentuk medan perang baru. Apa yang terjadi di Ukraina sebelum perang fisik sekarang itu merupakan satu bentuk contoh perang cyber ya. Perang cyber dengan menargetkan pada critical infrastructure. Kemudian diikuti dengan perang fisik ya. Dan tentu Indonesia harus mempertimbangkan constraint ini ya. Mungkin sekarang ya, PLN atau belum infrastruktur kritis lainnya di Indonesia belum sepenuhnya 100% digital. Nah, ketika itu semakin banyak yang ke depan semakin menggunakan digitalisasi, ini menjadi satu potensi risiko ancaman yang sangat besar. Ini menjadi perlu concern utama yang perlu dipertimbangkan. Dan yang terakhir adalah apakah kita ya dari orang-orang Indonesia khususnya yang belajar dan merantau di seluruh berbagai belahan dunia itu apakah siap untuk menghadapi tantangan ini. Nah, itu penutup dari saya. Kita perlu berpikir dan menjawab itu masing-masing, tentu dengan expertise dan bidang yang kita dalami masing-masing. Itu demikian dari saya. Terima kasih. Ya, oke, thank you Mas Alvan. Topiknya menarik banget. Buat saya sih ini sangat relevan, terutama dari background saya sendiri dulu, Mas. Jadi dulu saya ini kan saya dulu di S1 S2 kan saya tentang instrumentasi kontrol dan saya fokusnya itu di bagian automation untuk power plant sebenarnya. Salah satu yang bidang yang saya kerjain lah. Jadi dulu saya memang banyak ngasih training untuk pembangkit listrik yang mereka tuh mau upgrade dari yang manual ke baru menggunakan sistem SCADA gitu Mas ibaratnya. Dan itu sih mungkin 9-10 tahun lalu ya. Dan kayaknya masih banyak justru yang masih manual Mas. Maka tadi saya di awal sempat pikir ini relevan nggak ya untuk di Indonesia dalam artian mereka aja masih manual Mas. Berarti kan kemungkinan untuk cyber physical attack-nya mungkin lebih sedikit ya. Tapi tadi Mas nyebutin poin bagus sih. Berarti sebenarnya justru mumpung karena masih banyak yang manual, yang mereka tuh baru mau beralih menggunakan kayak controller, itu berarti sebenarnya harus sudah well design dari awal. Ya nggak sih Mas? Ya, benar sekali. Saya sepakat sekali dengan itu, poin itu ya. Jadi memang lebih bagus belajar dari awal ya. Harapannya sih seperti itu. Tapi nanti realitanya seperti apa di lapangan Indonesia sangat relatif ya. Jadi kalau kita looking forward, looking backward ya, seperti harinya historis kayak internet di Indonesia kan kita late adopter ya termasuk. Misalkan sebagai contoh kayak e-commerce. Amazon, kemudian eBay itu udah era akhir 90-an atau awal 2000-an. Indonesia unicorn e-commerce itu let's say 2010-an ke atas atau plus minus lah sekitar tahun 2010-an. Itu berarti kita ada gap sekitar 10 tahun. Ya, semestinya lesson learned dari apa yang udah ada di luar itu kita bisa belajar di Indonesia supaya mungkin lebih resilient, solusinya lebih bagus. Tapi ternyata enggak juga ya. Namanya data breach, data ke-hack itu tetap ada di sana. Itu sebenarnya kita bisa ambil inspirasi juga ya konteksnya tadi untuk digitalisasi cyber physical systems, ada power system itu. Nah, ya ibaratnya tentu dengan ya rekan-rekan yang banyak bertebaran di seluruh dunia ya belajar ini LPDP dan berbagai macam beasiswa lain itu kembali ke Indonesia harapannya sih kalau bisa ada potensi menerapkan itu tadi yang dipelajari ya. Sekarang tugas tadi terkait dengan SCADA itu kan juga knowledge-nya kan bisa diimplementasikan secara langsung ya sih saat ini semacam ini. Oke Mas. Nah terus aku ada pertanyaan juga nih. Tadi kan menarik. Tadi kan Mas coba bikin cyber physical system, kemudian Mas kayak bikin dua simulasi ya. Jadi yang satu itu hacker, yang satu itu yang kayak apa ya, si pelindungnya ya untuk mencegah ini. Nah tadi kan tujuan utamanya itu adalah
dengan kita memodelkan si serangan-serangan hacker itu bakal seperti apa, diharapkan kita bisa bikin sistem perlindungan yang lebih aman. Nah, kalau saya mikir sebenarnya bisa juga dibalik kalau kita ini hacker gitu. Saya bisa coba memodelkan sistem safety-nya seperti apa, gimana nih kira-kira hacker masih bisa masuk. Itu bisa jadi seperti itu kan Mas ya maksudnya? Bisa dan itu terjadi di serangan ke Ukraina yang tahun 2016. Jadi si hacker itu belajar dulu, mereka pelajari sistem seperti apa. Mereka nggak perlu masuk dulu. Mereka lihat potensi komunikasi protokolnya SCADA seperti apa, gitu. Mereka siapkan programnya, codingannya itu udah dibikin di luar. Kalau sebelumnya kan mereka harus koneksi, kayak remote desktop ya, akses. Itu kan gampang diputus. Nah, itu enggak. Mereka bikin planning program, kemudian program itu diinjek ke tujuan ya, dengan desain ya, untuk memanipulasi protokol SCADA yang ada itu. Namun ternyata nggak cukup akurat. Kenapa? Karena karena dinamika sistem, kompleksitas dan lain sebagainya itu ternyata program yang dibuatnya itu nggak cukup canggih, nggak akurat. Sebenarnya sudah berhasil meluncurkan tapi nggak bisa shutting down. Jadi mungkin kalau sekarang ya dengan adanya AI segala macam bisa jadi kalau programnya itu lebih jago dengan AI capability bisa jadi sesuatu yang lebih canggih ya, dibandingkan yang coding manual tadi ternyata nggak akurat, ada mismatch. Nah, tentu bisa. Itu tadi dua mata sisi, dua side. Pemahaman saya pun yang namanya hacking ya dari perspektif cyber security. Misalkan seorang hacker itu menyerang satu sistem A gitu. Dia gimana? Misalkan ada satu perusahaan atau website menggunakan website dengan sistem A. Dia nggak akan langsung tangan kosong tiba-tiba nyerang si website dengan sistem A itu. Tapi pertama yang dia pelajari adalah sistem A itu, misalkan menggunakan operating system versi berapa, kemudian aplikasi yang running itu apa, itu dia pelajari dulu. Kemudian dia bikin lab sendiri ya, untuk coba menyerang, mencari vulnerability, celah di sana. Ketika dicek locally udah berhasil, baru dia launch ke target yang sebenarnya. Jadi ya itu dua sisi mata uang, semua bisa dilakukan. Jadi kayak mereka juga belajar digital twin dari yang sistem mau mereka serang Mas ya? Iya tentu pasti. Oke. Siap Mas. Nah terus aku ada pertanyaan lagi Mas. Jadi kan tadi kan Mas rencana untuk balik ke Indonesia nih. Dan tentu kan mungkin harapannya kan tetap bisa mengembangkan apa yang sudah Mas teliti ini kan. Nah, ada kepikiran nggak sih Mas, ada sistem apa sih gitu yang mungkin Mas mau tadi kan maksudnya riset Mas ini tuh bisa diaplikasikan di berbagai sistem. Tadi kan bisa untuk sistem yang highly critical, misalnya kayak power plant, tapi kan juga misalnya ada potensi untuk bisa diterapkan untuk sistem IT, karena kan punya similarity ya di antara keduanya itu. Kalau dari Mas sendiri udah ada kebayang nggak sih kayaknya, oh aku mau teliti di tentang apa gitu. Penasaran aja Mas. Mungkin kalau IT secara umum itu sebenarnya sudah banyak ya Indonesia yang jago-jago terkait IT, terkait security gitu. Ketika saya balik ke Indonesia, mungkin saya akan coba ambil distinction ya, sesuatu yang berbeda. Misalkan saya ambil contoh, misalkan kriptografi ya, kriptografi. Jadi misalkan IT itu kan sudah mature, kita punya standar-standar enkripsi segala macam itu yang umum buat IT, kita punya data di enkripsi ya. Nah, salah satu riset yang saya lakukan di sini adalah coba mengadaptasi, mengadjust namanya teknologi kriptografi itu supaya dia bisa meet requirement tadi yang saya sampaikan latency. Kalau misalkan kita gunakan kriptografi di IT gitu, yang saya uji coba di lab juga, ternyata latency itu sangat tinggi sekali. Kalau kita gunakan cuma sekedar buat apa ya, streaming YouTube atau mungkin lihat akses email itu nggak akan kerasa nge-lag-nya. Namun ketika kita ngomongin soal critical infrastructure, perangkat-perangkat itu dia punya yang sangat kecil sekali, requirement sangat kecil. Salah satu yang kami lakukan di sini adalah coba memformulasikan namanya lightweight cryptography system. Jadi kriptografi yang kompleks itu kami sederhanakan ya sebisa mungkin tetap secure, minimum secure, tapi juga memenuhi requirement dari OT tadi yang tadi saya sampaikan, misalkan latensinya harus kurang dari 3 milisecond. Itu susah sekali karena ketika kami tes ya, saya misalkan
uji coba prototipe awal itu bisa menggunakan Python. Ternyata Python level itu nggak cukup. Kayak Python itu by default ketika encrypt itu udah butuh waktu mungkin 10 sampai 100 milisecond buat satu proses saja. Nah, kami harus turun ke level bahasa yang lebih rendah. Untuk saat ini sih yang gunakan ada bahasa C. Ya. Nah, nanti kalau nggak cukup sih itu mungkin pakai bahasa mesin Fortran. level yang lebih rendah lagi. Itu gambaran yang mungkin paling relevan ya. Oke. Karena akan meeting the requirement of industry. Oke, Mas. Sorry, Mas. Kalau kriptografi itu apa, Mas ya? Aku nggak familiar dengan. Oke. Kriptografi itu jadi intinya ini mengirim pesan rahasia. Pesan rahasia. Jadi ada enkripsi. Enkripsi supaya pesan ini nggak terbaca. Kalau pernah dengar itu ada dulu itu yang World War, Second World War itu ada namanya Enigma. Jadi tahu. Jerman itu bisa bertahan, bisa berjaya kemana-mana karena dia menggunakan namanya kriptografi Enigma. Jadi strateginya itu nggak bisa di-breach sama sekutu. Gitu. Nah, tapi ternyata setelah itu dari UK, kemudian ada Belanda juga, kontribusi Amerika, mereka coba break code dari Jerman itu. Setelah berhasil dipecahkan kodenya itu, jadi komunikasi strategi perangnya itu kebongkar. Ya, itu adalah downfall of the German pada Second World War. Critical. Berarti ini mirip yang kayak kalau kita ngirim data IT di datanya di encrypt, Mas ya, sebenarnya. Betul. Kriptografi itu encrypt. Jadi kripto ada dua, enkripsi sama dekripsi. Satuan jadi kripto sistem. Oke, Mas. Aku tinggal ada 2 pertanyaan terakhir, Mas. Jadi yang pertanyaan sekarang ini, yang pertama, ini mungkin cukup teknikal, tapi aku penasaran. Tadi kan Mas kayaknya pakai graph ya untuk memodelkan di slide Mas untuk memodelkan si sistem Mas. Nah, terus pertanyaan saya itu kan tadi kayak apa struktur dari power grid-nya itu kan konfidensial ya, itu kan nggak bisa dibuka. Nah, tapi gimana nih Mas untuk memodelkan itu untuk menjamin bahwa dia punya properti yang sama dengan yang aslinya, padahal yang aslinya itu satu dia rahasia, dan kedua apa input output ya Mas untuk bisa memodelkan. Aku penasaran gitu. Oke. Jadi mungkin yang contoh kami lakukan sebenarnya ini sebenarnya sampai saat ini itu kami juga nggak mendapatkan data real power grid asli. Itu pertama informasi yang perlu kami sampaikan. Jadi yang kami gunakan adalah pemodelan menggunakan test system. Jadi kalau di elektro power system itu mereka ada test system, misalkan ada IEEE 39 bus, 118 bus, itu bus itu kayak semacam kayak substation sistem itu semacam itu, model standar itu yang digunakan. Nah, kemudian di sana kalau ini model open model, di sana berarti sudah ada feature-featurenya. Misalkan kalau jaringan listrik itu berarti ada kayak kabel ya. Kabel itu ada kan ada mayoritas maksimal arus yang bisa lewat itu berapa, resistansi hambatannya seperti apa. Kemudian misalkan ada load-nya, bebannya berapa, kemudian ada pembangkit di titik ini bisa generate power berapa. Nah, semacam itu adalah inputnya. Dan ketika satu sistem ya, tadi yang saya sampaikan itu, misalkan ada let's say 39 titik. Ketika kita melakukan serangan ya, atau gangguan terhadap satu titik, itu dampaknya itu bervariasi. Kalau kita serang titik A, ternyata yang dampak cuma titik A doang. Tapi ternyata ketika kita serang titik yang lain, misalkan titik C, itu ternyata ketika kita putuskan di titik C itu dampaknya bisa mempengaruhi, let's say, misalkan 10 atau 15 titik, jauh lebih banyak. Nah, itulah karakteristik yang dimaksud. Jadi, yang kami lakukan adalah dengan memodel data kayak gitu, awal, ya, tes sistem itu, kemudian diproses menggunakan generative model AI, kemudian diciptakan satu topologi atau jaringan yang baru. Nah, dari sana kita tes ya, parameter-parameter umum ya, misalkan jumlah load-nya, jumlah bebannya itu berapa, jumlah pembangkitnya itu berapa, kemudian resistansi, arus, kapasitasnya itu berapa. Nah, itulah karakteristik yang coba di-compare. Jadi, bukan hanya sekedar ibaratnya misalkan kita punya input jaringan yang punya 5 elemen, 5 komponen node gitu. Kemudian output-nya juga jaringan 5 node. Nah, ini kalau simple kita berpikir sederhana semacam itu. Tapi ternyata dengan menggunakan generative model tadi, kita consider juga faktor-faktor misalkan resistensinya, arus maksimal, kapasitas, dan lain sebagainya. Sehingga jaringan baru yang tercipta ini kurang lebih itu mirip-mirip. Jadi kalau misalkan nanti kita tes jaringan baru ini, itu dampaknya ini
lebih apa ya, lebih mirip, nggak cuma sekedar ilusi. Itu yang sejauh ini kami lakukan. Nah, ini menjadi salah satu tantangan juga karena eh, sejauh ini ya yang saya ketahui itu untuk informasi jaringan itu standar proteksinya untuk pembagian informasi itu menggunakan proteksi eh, ada namanya nuclear code semacam itu. Nah, yang saya tahu itu sudah diterapkan di Reactor Institute di TU Delft itu ada. Nah, itu salah Hmm. satu standarnya ke depan itu nanti kalau misalkan di riset group kami mendapatkan eh, data konfidensial itu akan menggunakan protokol standar keamanan seperti yang ada diterapkan di Reactor Institute di TU Delft. Hmm. Oke, Mas. Eh, ini pertanyaan terakhir dari aku. Jadi pertanyaannya adalah, bukan pertanyaan sih, lebih tepatnya, ada nggak Mas kalau gitu closing thoughts untuk merangkum nih apa yang udah Mas sharingkan eh, terkait dengan aplikasi di Indonesia, Mas. Jadi ada closing thought-nya. Jadi misalnya Indonesia harus bla 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 gitu. Ya. Mungkin closing thought seperti tadi yang disampaikan Lukas juga ya. Ini intinya adalah salah satu benefitnya Indonesia adalah late adopter, yang follower ya. Harusnya itu bisa menyiapkan itu dengan lebih baik ya. Dalam artian kita harus ibaratnya kayak studi banding ya. Lihat implementasi existing yang digitalisasi power system atau mungkin critical infrastructure di dunia luar itu seperti apa ya. Kemudian kita ambil wisdom dari mereka gitu. Setelah itu diadaptasi implementasinya gitu. Jadi bukan serampangan istilahnya, lebih hati-hati dalam menerapkan itu. Berdasarkan dari case ya, lesson learn apa yang terjadi misalkan sebelumnya pusat data nasional gitu. Ada kena ransomware. Nah, tentu ke depan untuk critical infrastructure itu tidak dipungkiri ada kemungkinan potensi serangan-serangan semacam itu juga bisa terjadi gitu. Itu harapan, dan tentu semua yang terjadi selain ini ya, selain dari nanti seluruh SDM Indonesia yang diaspora kesempatan studi luar kembali ke Indonesia bisa memikirkan itu kembali ke sana, dan harapannya sebaiknya juga banyak punya dapat kesempatan juga ya, sebab ya ada ya sisi negatif ya, biasanya kalau pengadaan digitalisasi segala macam ini biasanya di Indonesia itu hanya sekedar buzzword AI atau mungkin digital twin atau itu buzzword aja tanpa mengetahui esensinya seperti apa, itu kompleks apa, itu yang lebih hati-hati. Itu sih ya harapannya, semoga menjadi Indonesia yang lebih baik dan bermartabat, itu saja. Amin. Closing dari saya. Berarti harapan dan kritik, Mas ya. Oke, Mas. Thank you banget. Aku stop dulu ininya, recordnya. Wait.